Hai Bunda, kehamilan, persalinan dan anak bisa berpengaruh pada kondisi emosional orang tua. Tentu Anda ingin yang terbaik untuk anak, bahkan sejak ia di dalam kandungan. Itu sebabnya untuk membeli keperluannya Anda rela habis-habisan. Apalagi saat ini godaan pengeluaran cukup tinggi, mulai dari barang-barang bayi bermerek dan bagus hingga fasilitas tambahan seperti USG 4 dimensi. Dana persiapan kelahiran bayi. Ada 2 pos dana yang harus disiapkan, yakni biaya kehamilan dan belanja keperluan barang-barang bayi, serta biaya persalinan. Berikut ini tip memenuhi kebutuhan tersebut. Cek fasilitas kesehatan dari kantor. Apakah kantor membayari pemeriksaan kehamilan dan persalinan? Jika ya, berapa plafonnya? Jenis kamar apa yang mendapat penggantian? Jika kantor membiayai kelas 1 sedangkan Anda ingin kamar VIP, artinya Anda harus membayar selisihnya. Jika kantor tidak mengganti, berarti Anda harus siap membayar sendiri seluruh biaya kehamilan dan persalinan. Apakah dana sudah siap? Jika harus membayar sendiri, idealnya dana sudah direncanakan sejak awal pernikahan, yaitu rencana jangka pendek punya anak dalam waktu 1 hingga 3 tahun yang disimpan di tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Yang dianjurkan adalah reksadana pasar uang, sebab risikonya paling rendah, target keuntungan bersaing dengan bunga deposito, dan dananya mudah ditarik. Tabungan tidak dianjurkan sebab mudah diambil untuk kepentingan di luar biaya kehamilan dan persalinan. Sedangkan deposito dikenai biaya penalti bila dicairkan sebelum jatuh tempo. Saat menyiapkan dana, tetapkan standar tertinggi. Misalnya, anggarkan bersalin secara sesar di kamar VIP. Tujuannya untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Jika ternyata Anda bisa bersalin normal di kamar kelas 1, masih ada dana sisa sebagai simpanan. Bagaimana jika dana belum siap sama sekali? Pilihannya, ciptakan dana standby dengan cara menjual aset dan dananya diinvestasikan. Cara lain, segera berhemat dan menabung. Agar uang cepat terkumpul, ubah prioritas pengeluaran bulanan. Pada dasarnya, pengeluaran bulanan terbagi 4. Investasi, yakni seperti tabungan dan deposito. Pengeluaran rutin seperti makan, tagihan listrik, air, transportasi. Cicilan utang, yakni KPR, kartu kredit. Gaya hidup, misalnya makan di luar dan belanja fashion. Dalam kondisi normal, biaya gaya hidup bisa ditoleransi hingga 20% dari penghasilan dengan syarat investasi dan cicilan tidak terganggu. Namun saat mengumpulkan biaya kehamilan dan persalinan, kurangi anggaran gaya hidup yang 20% itu. Sebab biaya kehamilan dan persalinan tidak boleh mengganggu tabungan dan investasi.